Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Vina Amelia dari 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar jaringan nirkabel. Definisi: standar jaringan nirkabel adalah seperangkat aturan teknis yang mengatur bagaimana perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Aturan ini mencakup frekuensi kerja, kecepatan transfer data, metode modulasi, protokol keamanan, dan teknologi tambahan yang digunakan. Dengan adanya standar, perangkat dari produsen yang berbeda bisa saling berhubung dan bekerja dengan baik. Pentingnya standar. Standar nirkabel sangat penting karena kompatibilitas memungkinkan perangkat dari merek berbeda dapat berkomunikasi. Interoperabilitas berbagi perangkat dengan standar yang sama bisa saling berbagi data atau sumber daya jaringan. Keamanan. Standar mencakup protokol keamanan untuk mencegah akses ilegal dan menjaga privasi. Efisiensi kinerja. Standar baru dirancang untuk meningkatkan kecepatan, memperluas kapasitas, dan mengurangi gangguan sinyal. Jenis-jenis standar nirkabel. Wi-Fi paling banyak digunakan untuk internet di rumah, sekolah, kantor, dan area publik. Bluetooth digunakan pada perangkat jarak dekat seperti handset, keyboard, dan IoT. Zigbee digunakan pada sensor smart home dan IoT dengan konsumsi daya rendah. NFC dipakai pada transaksi pembayaran digital tap to pay atau pertukaran data jarak sangat dekat. WiMAX digunakan untuk akses internet nirkabel jarak jauh, biasanya oleh penyedia layanan. Perkembangan Wi-Fi 802.11a 99 kecepatan 54 Mbps di 5 GHz tapi jangkauannya terbatas. 402.11b 99 kecepatan 11 Mbps di 2,4 GHz, jangkauan lebih luas tapi lambat. 802.11g 2003 kecepatan 54 Mbps di 2,4 GHz, kompatibel dengan 802.11b. 802.11n Wi-Fi 4 2009 mendukung MIMO, kecepatan Wi-Fi 8 hingga 900 Mbps, bisa 2,4 GHz dan 5 GHz. 802.11ac Wi-Fi 5 2013, kecepatan GPS di 5 GHz, mendukung beamforming. 802.11ax Wi-Fi 6 2019 lebih efisien, mendukung banyak perangkat latensi rendah. Wi-Fi 6e 2020 menambah pita 6 GHz, lebih cepat dan stabil. Wi-Fi 7 802.11b 2003 kecepatan hingga 46 Gbps, cocok untuk aplikasi masa depan seperti AR, VR, dan 8K streaming. Kelebihan kekurangannya itu 802.11a ada kecepatan tinggi pada masanya 54 Mbps, kekurangannya itu jangkauan terbatas karena 5 GHz sudah mudah terhalang dinding. 802.11b jangkauan luas karena memakai 2,4 GHz, kekurangannya kecepatan sangat rendah 11 Mbps. 802.11g kecepatan cukup tinggi 54 Mbps dengan jangkauan luas, kekurangan rentan interferensi di frekuensi 2,2 GHz. 802.11n kecepatan jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya, kekurangan performa bisa turun jika banyak perangkat terhubung. 811ac mendukung kecepatan hingga Gbps, cocok untuk streaming atau gaming. Kekurangannya hanya beroperasi di 5 GHz dengan jangkauan lebih pendek. 802.11ax efisien di area padat, mendukung banyak perangkat sekaligus. Kekurangannya router Wi-Fi 6 relatif mahal. 802ax mendukung pita 6 GHz lebih cepat dan stabil. Kekurangannya jangkauan 6 GHz lebih pendek dibanding 2,4 atau 5 GHz. 802.11b kecepatan super tinggi hingga 46 Gbps. Kekurangannya perangkat masih baru dan sangat mahal. Standar jaringan nirkabel terus berkembang untuk menjawab kebutuhan kecepatan, efisien, dan kapasitas perangkat. Standar jaringan nirkabel terus berkembang untuk menjawab kebutuhan kecepatan, efisiensitas perangkat. Ada perbedaan mendasar antara generasi lama dan baru, terutama pada kecepatan jangkauan dan dukungan multi perangkat. Pemilihan standar yang harus disesuaikan dengan kebutuhan rumah kan kecil cukup dengan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6. Area dapat digunakan lebih cocok memakai Wi-Fi 6. Teknologi pada masa depan seperti AR, VR, cloud gaming, dan AI akan sangat terbantu dengan Wi-Fi 7. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.